Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti Lailatul Isnaini 1908107012 jurusan PGMI semester A. Saya akan membuat video micro teaching tahap 3 atau UAS. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik, semoga sehat selalu dan siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran tematik kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran yang pertama, mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarnya? Dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang globalisasi. Amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian. Produk-produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menemukan negara mana yang memproduksi produk-produk tersebut? Nah, biasanya pada barang-barang tersebut itu tertera negara yang memproduksinya. Nah, di sini Ibu bisa menyebutkan beberapa produk dan negara yang memproduksinya. Contoh, ada baju batik dari Indonesia, handphone biasanya dari Cina, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru, dan karpet dari Turki. Ini nama produk dan negara penghasilnya ya anak-anak, yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jika dilihat dari peta, jam tangan berasal dari Swiss, karpet yang di Turki, baju dari Indonesia, dan ada susu yang merupakan penghasil dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui, berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, kemudian ada jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di negara luar loh. Misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah untuk ditemui di negara lain. Nah, bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Apa itu ASEAN? Ada yang tahu? Association of Southeast Asian Nation. Iya benar, Association of Southeast Asian Nation. Nah, di sini ada suatu bacaan dari suatu peristiwa yang sangat bagus. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 di Hotel Nusa Indah Bali. Diselenggarakan acara makan malam, kemudian acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti Cina, Rusia, Eropa meninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah pun ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh. Sebagai acara puncaknya adalah penampilan angklung interaktif oleh Sang Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Mang Ujo ya tentunya anak-anak. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you a souvenir from Indonesia, kata Mang Ujo dan sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia, diambil dari kompasania.com. Nah, bagaimana sih bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, mereka bekerja sama regional yang mana melibatkan Indonesia dengan negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya, dan bagaimanakah
peran Indonesia dalam kerjasama tersebut ya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN dan Indonesia juga pernah ikut serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan, bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain tentunya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti di bidang sosial budaya di masa globalisasi, apa saja ya bentuk kerjasamanya? Yang pertama ada kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga perdamaian antara negara anggota dan mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Nah, bagaimana perannya ya? Yang pertama, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik dan ikut serta dalam kerjasama bilateral multilateral yang Indonesia sangat berperan di dalamnya. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan ya anak-anak. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi sebagai peristiwa dari berbagai belahan dunia. Dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negeri lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Teksnya berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Mari kita baca anak-anak. Kemudian, jika sudah dibaca, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada buku kalian ya. Nanti dikumpulkan. Anak-anak tentunya masih ingat ya bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari yang pertama topik masalah pada paragraf 1, peran penting listrik di era globalisasi. Yang kedua, paragraf kedua itu berisi deret penjelas. Contohnya pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman ya. Jadi dijelaskan paragraf kedua ini bagaimana air itu bisa menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga isi tentang kesimpulan atau pendapat pribadi penulis, yaitu komponen utama pada pembangkit listrik. Dalam sebuah pembajak listrik adalah turbin dan generator. Komponen utama dalam semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Demikian tadi pembahasan kita tentang globalisasi. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.